Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian, yaitu tips bagaimana cara membuat konflik di dalam sebuah cerita romans alias percintaan. Jadi kalian pasti ya sudah nggak asing lah dengan istilah romans, ya kan? Romans itu percintaan. Nah, kalau horor itu yang serem-serem, yang hantu-hantuan gitu ya. Kalau yang komedi itu pasti yang lucu-lucu, ya kan. Tapi kali ini kita hanya akan berfokus kepada bagaimana cara membuat konflik di dalam cerita romans alias percintaan. Nah, oke, tips membuat konflik yang pertama dari saya adalah karena terjadi kesalahpahaman. Nah, maksudnya gini, semisal laki-laki perempuan mereka sudah sudah saling suka dan akhirnya mereka menjalin hubungan. Lalu keesokan harinya si laki-laki ini sedang keluar rumah, entah itu lagi jalan-jalan atau lagi kemana lah, pokoknya lagi keluar rumah ya. Nah, dan di tengah jalan si laki-laki ini nggak sengaja bertemu dengan saudara sepupunya yang perempuan. Akhirnya mereka pun saling sapa, saling tegur, dan akhirnya mereka menyempatkan untuk ngobrol di pinggir jalan misalnya. Nah, akhirnya nggak sengaja si pacarnya laki-laki ini itu tahu, nggak sengaja tahu. Nah, akhirnya terjadi kesalahpahaman. Loh, itu kan laki-laki aku, kok lagi asik-asik ngobrol sama perempuan lain ya? Apa itu selingkuhannya? Nah, itu sudah mulai masuk ke konflik, terjadi kesalahpahaman. Akhirnya keesokan harinya si perempuan ini marah-marah ke si laki-laki. Kamu selingkuh ya? Kamu kemarin, aku loh melihat kamu kemarin sedang asik ngobrol dengan perempuan lain. Kamu ketemuan ya? Kamu gini-gini dan begitu. Akhirnya si laki-laki menjelaskan, itu saudara perempuanku, itu saudara sepupuku. Nah, si perempuan gak percaya, alah bohong, kamu pasti selingkuh begini dan begitu. Nah, itu konflik teman-teman. Nah, terus akhirnya penyelesaiannya, akhirnya si laki-laki, kalau kamu gak percaya, ayo aku ajak ke rumah saudara sepupuku. Akhirnya diajak ke sana, klarifikasi, dan ternyata benar itu adalah saudara sepupunya yang perempuan, jadi nggak selingkuh. Akhirnya konflik selesai. Ya, itu hanya contoh ya teman-teman ya, itu hanya contoh. Jadi membuat konflik di dalam cerita percintaan, yang pertama tips dari saya adalah karena terjadi kesalahpahaman. Terus tips yang kedua dari saya adalah karena hadirnya pihak ketiga. Nah, ini pasti kalau kalian mendengar istilah pihak ketiga pasti mikirnya kemana-mana kan. Pasti si pihak ketiga itu adalah orang yang suka merebut kekasihnya orang lain gitu ya. Nah, ya itu sebenarnya ya bener bener sih, itu pihak ketiga. Cuma pihak ketiga itu nggak selalu orang yang seperti itu, nggak melulu orang yang jahat gitu loh. Jadi pihak ketiga itu macamnya banyak sekali teman-teman. Contoh, orang tua. Nah, orang tua itu bisa dijadikan pihak ketiga di dalam sebuah cerita. Misalnya gini, laki-laki, perempuan. Nah, ini si laki-laki dan perempuan ini sudah saling suka. Nah, ketika mereka hendak menikah, si laki-laki melamar si perempuannya itu, eh, ternyata orang tuanya itu nggak merestui, entah orang tuanya si laki-laki ataupun si perempuan atau bahkan dari kedua belah pihak. Nah, ini kan orang tua itu kan bisa dijadikan pihak ketiga, tapi kan di sini orang tua itu bukan yang jahat ya, maksudnya bukan tokoh atau karakter yang jahat. Ya mungkin si laki-laki dan perempuannya itu orang tua mereka nggak merestui karena orang tuanya sudah punya calon untuk mereka berdua, yang kemungkinan itu calon yang terbaik untuk mereka gitu ya teman-teman. Jadi itu juga sebuah konflik ya, jadi konflik batin bagi si laki-laki dan perempuan, udah saling suka, ketika mau nikah ternyata gak direstui sama orang tua itu. Jadi tips dari saya yang kedua adalah datangkan pihak ketiga ya. Pihak ketiga bisa siapa saja, bisa orang yang merebut kekasih, bisa orang tua, bisa siapa saja teman-teman ya. Begitu tips dari saya yang kedua, datangkan pihak ketiga.
Terus tips dari saya yang ketiga adalah, nah ini pasti sudah familiar di telinga kalian, entah itu kalian mendengar atau melihat atau membaca itu di novel, di cerpen, di film, atau bahkan di dunia nyata sekalipun. Apa itu? Tips dari saya yang ketiga adalah karena terjadi perselingkuhan. Nah, ini pasti kalian sudah sering membaca permasalahan yang seperti ini, atau kalian pernah mendengar, atau bahkan kalian melihat dengan mata kalian sendiri, entah itu di novel, cerpen, di film, atau bahkan di dunia nyata sekalipun ya. Jadi kalau membuat cerita itu cerita percintaan ya, konfliknya kalian bisa membuat alur cerita tentang perselingkuhan. Laki-laki perempuan sudah saling suka, sudah ada hubungan, ternyata ada yang selingkuh, entah itu laki-lakinya ataupun si perempuannya. Nah, itu juga menjadi konflik dalam cerita teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi 3 tips dari saya, yaitu 3 tips membuat konflik di dalam cerita percintaan ya. Yang pertama, memang terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, karena datangnya pihak ketiga. Dan tips yang ketiga dari saya adalah karena terjadi perselingkuhan, yang selingkuh entah laki-laki ataupun si perempuannya. Nah, ini bisa kalian terapkan itu di cerpen, di novel, atau bahkan di film ketika kalian misalnya mau membuat film-film pendek misalnya tentang percintaan. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.